Halo para pecinta fisika, sekarang saya akan jelaskan mengenai modulus Young. Apa itu modulus Young? Modulus Young adalah karakteristik elastisitas bahan atau istilahnya ukuran kekakuan bahan terhadap tarikan dorongan gaya yang tegak lurus luas penampangnya. Misalkan saja saya punya bahan yang elastis. Ya, misalkan karet, umpamanya begitu ya. Ini saya tancapkan erat pada dinding, terus kemudian saya tarik dengan gaya, tapi gaya ini tegak lurus dengan luas penampangnya. Bisa tarikan, bisa dorongan ya. Awalnya panjangnya itu L0. Kemudian saya tarik dengan gaya F, maka pasti dia akan bertambah panjang. Sebaliknya kalau didorong, pasti dia akan memendek. Ada pengertian stres, yaitu perbandingan antara gaya penarik atau gaya dorongnya terhadap luas penampang bahannya atau bendanya. Nah, stres itu diberi simbol sigma kecil huruf Yunani atau dikatakan juga tegangan, boleh. Satuannya adalah Newton per meter kuadrat atau disingkat Pascal. Kalau F itu adalah gaya tarik atau dorong, satuannya Newton. A itu luas penampang benda, satuannya meter kuadrat. Ada juga pengertian strain. Strain itu disebut juga regangan, yaitu berapa perbandingan perubahan panjang dengan panjang semula benda. Nah, jadi strain ini nggak punya satuan ya, karena delta L itu meter, L0 itu juga meter. Jadi delta L itu menyatakan perubahan panjang benda, sedangkan L0 itu adalah panjang awal. Meter bagi meter, habis. Jadi strain itu tidak memiliki satuan atau tidak berdimensi. Nah, modulus Young itu perbandingan stres dengan strain. Lambangnya adalah pakai Y besar atau boleh pakai E. Pakai Y besar itu karena untuk menghormati Master Young. Terus kemudian kalau E ini kadang-kadang modulus yang itu disebut juga modulus elastis. Perbandingan stres dan strain berarti E per A dibanding dengan delta L per L0. Akhirnya kita mendapatkan hasil F kali L0 per delta L kali A. Di mana Y atau E itu adalah modulus Young atau modulus elastis yang diberi satuan Newton per meter kuadrat atau Pascal. Contoh soal yang pertama, kawat baja yang berbentuk silinder memiliki panjang 2 meter dengan luas penampang 4 mm kuadrat, dilas salah satu ujungnya pada tiang besi. Ujung lainnya ditarik sehingga bertambah panjang 1 mm tanpa melewati batas elastisitasnya. Bila modulus Young baja 200 GPa, maka hitung besar gaya penariknya. Jadi diketahui dalam soal, L0-nya itu 2 meter, luas penampang 4 mm persegi. Sama aja dengan 4 kali 10 pangkat min 6 meter persegi, karena 1 mm itu 10 pangkat min 3 meter. Delta L 1 mm itu berarti 10 pangkat min 3 meter. Nah, modulus Young atau modulus elastis diketahui kan 200 GPa. Giga itu 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat 2, 10 pangkat 11. Jadi 2 kali 10 pangkat 11 Pascal. Yang ditanyakan adalah berapa gaya penariknya. Nah, kita tahu bahwa yang namanya modulus Young atau modulus elastis itu adalah F dikalikan L0 dibagi delta L dikalikan dengan A. Jadi kalau kita mencari gayanya, gayanya berarti E dikalikan dengan apa? Dikalikan delta L dikalikan A dibagi dengan L0. Seperti itu. Nah, E-nya di sini adalah 2 kali 10 pangkat 11, delta L-nya 10 pangkat min 3, luas penampang 4 kali 10 pangkat min 6, kita bagi dengan L0-nya. Nah, L0-nya di sini adalah 2 meter. Nah, begitu ya. Jadi ini kalau kita hitung ketemunya berapa ya? 2-nya kan dicoret, 10 pangkat min 9. 10 pangkat 2 berarti hasilnya adalah 400 Newton. Nah, itulah jawabannya, 400 Newton. Soal nomor 2. Ini ada balok yang bermasa 31,4 kg digantung dengan kawat baja yang panjangnya 2 meter dan jari-jari penampangnya 0,1 cm. Modulus Young baja 2 kali 10 pangkat 11 Newton per meter kuadrat. Hitunglah pertambahan panjang kawat. Kawat ini bisa molor karena memang ada beban di bawahnya. Jadi misalnya molornya sejauh delta L. Jadi kalau begitu saya bisa menulis bahwa gaya itu sama dengan berat. Gaya penarik kawatnya sama dengan berat beban. Berat itu adalah M kali G, M-nya 31,4 kali G 10
314 Newton. Nah, terus kemudian kita harus hitung juga luas penampang kawat, karena di sini anggapannya silinder. Berarti kalau begitu luas penampangnya adalah pi R kuadrat. Pi-nya 3,14, ini R kuadrat ya, 10 pangkat min 6 meter kuadrat satuannya. Nah, kalau kita mencari delta L, kita tahu bahwa E itu adalah F kali L0. Delta L dikalikan A, berarti kalau begitu delta L-nya itu adalah F dikalikan L0 dibagi dengan E dikalikan A. Jadi F-nya itu W tadi 314, L0-nya 2, dibagi E 2 kali 10 pangkat 11, A-nya 3,14 dikalikan 10 pangkat min 6. Nah, ini jadinya adalah 2-nya dicoret, ini 100, ini 10 pangkat 5, jadi hasilnya adalah 10 pangkat min 3 meter atau 1 milimeter. Nah, inilah hasilnya untuk pertanyaan A. Untuk pertanyaannya B, dicari tegangan. Tegangan tidak lain adalah stres. Stres itu adalah E per A. Jadi F-nya sudah tahu di sini, 3,14. Sedangkan A-nya 3,14 dikali 10 pangkat min 6. Jadi kalau begitu di sini hasilnya berarti ini 100 ya. 100 kali 10 pangkat 6 berarti 10 pangkat 8 Newton per meter kuadrat. Untuk pertanyaan yang C, regangan. Regangan itu simbolnya adalah E. Anda bisa pakai rumus ini, delta L dibagi dengan L0. Delta L itu tadi sudah ketemu kan 10 pangkat min 3 meter tadi ya. Sedangkan L0-nya itu 2 meter. Jadi kalau begitu hasilnya berapa ini? Setengah itu 0,5 ya, kali 10 pangkat min 3. Berarti ini hasilnya 5 kali 10 pangkat min 4. Nah, inilah nilai dari regangannya. It's very easy problem. Nomor 3, ini ada beban dengan berat 6,28 kali 10 pangkat 4 Newton diletakkan di atas beton yang memiliki modulus yang 2 kali 10 pangkat 10 Newton per meter persegi dan berdiameter 20 cm. Hitung tegangan yang bekerja pada beton. Tegangan berarti yang ditanyakan adalah sigma kecil. Diketahui bahwa gaya yang menekan beton itu adalah beratnya beban. Jadi ini ada beban menekan beton. Nah, terus kemudian E itu adalah modulus yangnya, D itu diameter dari betonnya, jari-jari beton itu berarti separuh dari diameternya. Nah, kalau ditanyakan sigma, sigma itu kan rumusnya apa tadi? E per A ya, A luas penampang dari betonnya. Berapa luas penampang beton ini? Kita bisa hitung pakai rumus luas lingkaran, PR kuadrat. Pi-nya adalah 3,14, R-nya kan ini 0,1 kuadrat. Jadi 3,14 kali 10 pangkat min 2 meter kuadrat. Nah, jadi kalau begitu kita bisa mencari sigmanya pakai rumus F per A. F-nya adalah 6,28 kali 10 pangkat 4 dibagi luasnya 3,14 kali 10 pangkat min 2. Jadi ini 2 kali 10 pangkat 6. Satuannya Newton per meter kuadrat. Nah, itulah jawabannya. It's very easy problem. Pertanyaan yang B, regangan. Nah, regangan selain rumusnya adalah delta L per L0, kita juga bisa mengkaitkan dengan modulus yangnya. Jadi ingat bahwa tadi modulus yang itu adalah stres dibagi dengan strain. Jadi strainnya itu berarti sigma dibagi dengan E. Jadi kita tinggal membagi ya. Sigmanya tadi sudah ketemu 2 kali 10 pangkat 6 dibagi E-nya ini. Jadi 2 kali 10 pangkat 10. Jadi hasilnya adalah 10 pangkat min 4. Pertanyaan C, massa beban maksimum jika beton hanya bisa menahan tegangan maksimum 2 kali 10 pangkat 7 Newton meter kuadrat. Jadi tegangan maksimum yang bisa ditahan beton 2 kali 10 pangkat 7 Newton per meter kuadrat. Nah, tentu saja gaya yang menekan beton berat beban itu akan ditahan oleh gaya dari betonnya gitu ya. Kalau betonnya tetap bertahan di situ artinya tidak jebol, berarti ada keseimbangan gaya-gaya. Sigma Fy sama dengan 0.
Jadi gaya yang dihasilkan oleh beton itu harus sama dengan gaya berat beban. Nah, F-nya itu terkait dengan ini. Karena W-nya maksimum, F-nya juga harus maksimum. F maksimum itu berarti adalah sigma maksimum dikalikan dengan A. Ingat tadi sigma kan E per A ya. Jadi kalau F itu sigma dikalikan A. Nah ini M-nya jadinya maksimum juga dikalikan dengan G. Jadi kalau begitu kita tinggal masuk aja 2 kali 10 pangkat 7. Luasnya tadi berapa ya? Luasnya tadi kan pi R kuadrat. Ya, jadi pi R kuadrat. Pi 3,14 R kuadrat ya. 10 pangkat min 2 gitu ya. M mak ditanyakan masa beban maksimum dikalikan dengan G dianggap 10 karena kalau nggak diketahui dianggap 10. Jadi kalau begitu berapa ini? Berarti masa beban maksimum yang bisa ditahan beton adalah 6,28 kali berapa ini? Ini kan 10 pangkat 5 dibagi 10 berarti 10 pangkat 4. Satuannya adalah kilogram. It's very easy problem.